Ya, Boleh bacakan ini yang tampak di layar. Yang dari sini terdapat sampai berikut ini. terdapat dua metode penjumlahan vektor yaitu metode segitiga dan metode jajar genjang. Misalkan dua vektor A kecil dan B kecil, Hmm. seperti gambar di samping. Maka vektor hasil dari A kecil tambah B kecil dapat ditentukan dengan metode segitiga dan metode jajar genjang seperti gambar berikut. Oke, terima kasih Ahmad Fauzan. Baik, ini yang ditampak di layar ini bisa terbaca berarti ya, Dan sudah jelas. link Google gambarnya Oh, bentar, start share di kolom chat ya. Ya. Tapi jangan dicor-coret dulu ya, biarkan dulu. Ini memperhatikan dulu. Nanti ada waktunya yang saya berikan untuk mengerjakannya. Jadi di sini sudah nampak di layar untuk materi kita. Ini Ustaz ambil dari ini juga ya, dari apa namanya? Modul. Dari modul yang sudah Ustaz share di Google Classroom. Sini ya. Ini tinjauan geometri sini. Kemarin kita belajar pengertian vektor, hari ini kita belajar tentang operasi gitu ya. Operasinya ada dua yang kita pelajari hari ini, penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi yang kita utamakan dulu, pahami dulu penjumlahan karena pengurangan ini sebenarnya hampir sama atau mirip ya. Maka kuasai dulu penjumlahan. Penjumlahan itu lebih mudah. Dimisalkan ada dua vektor, vektor A dan vektor B. Ini memang sudah ditetapkan ya. Permintaan soalnya harus bentuk seperti ini. Tidak ada alasan mengapa ini harus ke kanan, ini mengapa harus miring ke atas gini ya. Memang sudah permintaan soalnya dan panjangnya harus segini gitu ya. Seperti gambar di samping ini gambarnya. Maka vektor hasil jika dijumlahkan antara A dengan B ini dapat ditentukan dengan dua cara. Metode ini cara ya, dua cara. Bisa dengan cara segitiga atau dengan cara jejar genjang. Seperti gambar berikut ini. Ini segitiga, ya, metode segitiga. Ini jejar genjang. Tapi untuk permasalahan kita biar semuanya seragam, kita tidak pakai yang ini, ya. Kita pakai yang ini aja, yang aturan segitiga, ya. Mengapa ini kita gunakan? Karena ini lebih fleksibel dan ini lebih singkat. Kalau ini terlalu banyak garis nanti bingung sendiri nih. Ini lebih singkat ya. Dan ini lebih umum biasa digunakan. Pertama memang karena terbatas waktu kita, waktunya tidak banyak, jadi kita fokuskan cuma satu ini. Metode segitiga. Ya. Jadi sebenarnya kalau di waktu normal nih dua-duanya dipelajari, tapi untuk permasalahan ini ya kita pelajari cukup sama sama ini ya, aturan segitiga saja. Karena satu ini sudah bisa digunakan untuk banyak permasalahan dan ini lebih sederhana. Oke. Jadi kita garis bawahi yang kita gunakan cuma metode segitiga. Mengapa bentuk dinamakan segitiga? Karena nanti akan menghasilkan bentuk ya seperti segitiga gitu ya. Di mana nanti hasil dari penjumlahannya adalah dengan cara menghubungkan titik awal dari vektor pertama dan titik akhir dari vektor kedua. Jadi sebenarnya gambar kan terpisah nih antara A dan B. Sekarang dia mau digabungkan, dioperasikan dengan penjumlahan. Maka kita menggabungkannya seperti apa? Gambarkan dulu vektor A, ya. Kemudian gabungkan dengan vektor B dengan cara menghubungkan akhir vektor A dengan awal vektor B gitu. Jadi ini digabungkan saja yang dua ini, ya. Ini digabungkan atau didempetkan lah istilahnya gitu ya. Sehingga ini kalau digabungkan, jadi kan seperti ini nih, ini A digabung B gitu ya. Dan panjang kemiringannya juga harus sama. Tidak boleh berbeda gitu ya. Kalau ini panjangnya, misalkan ini panjangnya 6 satuan, ya di bawah juga harus 6 satuan, tidak boleh lebih. Tidak boleh kurang gitu ya. Kemiringannya juga, ini kalau panahnya ke kanan, maka ya digambarkan juga panahnya ke kanan. Yang B demikian juga, panjangnya juga harus sama dengan yang digambarkan di bawah. Bedanya di mana? Ini digabungkan gitu ya. Sudah digabungkan sesuai dengan operasi yang diminta. Oke. Jadi kalau dia digabungkan A dengan B, ya, A dan B ini digabungkan, maka muncullah vektor baru yang menghubungkan antara titik awal dan titik akhir. Vektor baru inilah yang disebut dengan vektor hasil penjumlahannya, yaitu vektor A tambah B. Gitu ya. Vektor A tambah B. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi cara menggabungkan tinggal menghubungkan aja ya. Ujung awal,
akhir ya, akhir dari vektor awal dengan awal vektor akhir. Ya gabungkan saja, inilah dia nih. Kemudian yang mana hasilnya? Hasilnya itu ini, jalan pintasnya ini, ya. Jalan pintas dari satu vektor A dan B. Jadi jawabannya yang ini ya. Ini adalah tahapannya, sedangkan ini adalah hasilnya. Jadi sebenarnya jawabannya yang mana? Yang ini aja sebenarnya jawabannya. Tapi tetap digambarkan dulu prosesnya ini. Gitu ya. Sehingga kalau digabungkan dia jadi seperti segitiga. Inilah disebut dengan metode segitiga. Sampai sini paham? Paham ya? Iya. Oke, sekarang kita contohkan dalam kasus lain gitu ya. Sudah itu kan dalam bentuk sudah ditetapkan. Ini sudah Ustadz buat satu vektor penjumlahan vektor ya. Misalkan ada vektor F dan vektor B ya. Di sini ada vektor F bentuknya kemiringan seperti ini, vektor B juga seperti ini ya. Ya, makanya dibilang kalau seperti ini. Ini makanya kita harus ada angka yang menentukannya gitu ya. Vektor F ini berapa langkah ke kanan, berapa langkah ke atas. Kita hitung ke kanannya ya dari start awalnya di sini. Ini awalnya, bisa lingkari. Startnya ke kanan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan, kemudian ke atas 1, 2, 3. 3 ke atas. Ini akan kita gambarkan vektor 6 ke kanan, 3 ke atas. Mulainya bebas, boleh dari sini, boleh. Dari sini juga boleh, asalkan muat saja gitu ya. 6 ke kanan. 6 ke kanan. Ini 6 kanan ya. 3 ke atas. Nah, seperti ini. Dan ini harus sama nih antara yang diketahui dengan yang akan mau digambarkan ulang ini. Ya. Kalau di sini F, ini F juga. Jadi sama. Mau gambar di sini boleh, mau di sini juga boleh nih. 6 ke kanan, 3 ke atas gitu ya. Mau di sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, tak masalah. Tapi Ustaz pilih di sini ya biar agak lebih muat dia. Ini vektor F. F. Nah, agak sulit nulisnya. F. Kemudian digabungkan, ditambahkan dengan vektor B. Vektor B ini kita hitung. Dia ke kiri ya. Dari sini mulainya. Ke kiri 1, 2, 3. 3 kotak ke kiri. Ke atas 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. 3 ke kiri, 4 ke atas kita gambar kan. Start dari sini lagi. Dari akhir dari vektor F. 3 ke kiri. 1, 2, 3. Kemudian 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Ini vektor B. Nah, tuh. Sekarang yang mana hasilnya? Hasilnya itu dari sini. Dari awal ke akhir ini. Gitu ya. Dari awal F ke akhir dari B. Maka ini dihubungkan. Nah, ini. Nih, dari sini berarti dari bawah ke atas ya. Maka inilah yang disebut dengan yang warna-warna biru nih ya. Nah, garis ini disebut dengan vektor F tambah B. Vektor F tambah vektor B. Yang mana dia yang garis biru ini. Ya. Yang garis biru bukan garis merah ya, garis biru. Kita tebalkan. Tuh, tebalin. Nah, tuh. Oke, sampai sini paham? Jadi ini cara menggambar seperti itu ya. Kalau di buku kotak-kotak itu lebih mudah biasanya penggaris. Ini tahapannya yang warna merah, akhirnya atau jawabannya adalah yang warna biru. Oke. Sampai sini paham? Karena nanti berikutnya ini ada kalian yang menggambarkannya, atau kalian bisa mengerjakan sendiri. Ini satu ya. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Vektor B tambah vektor F. Ya. Oke, sekarang udah dibalikkan B tambah F. B tambah F. Ini bebas ya, B-nya di mana mulainya, boleh di ujung kanan atau di sini. Itu diulang Ya, lagi. Iya. Diulang lagi tapi terbalik ya. Tadi kan F tambah B, sekarang sekarang dibalikkan B tambah F. Oke. B tadi 3 ke kiri, 4 ke atas. Nah, seperti ini dia nih. Salah baris. 4 ke kiri, 3 ke kiri, 4 ke atas. Nah, nih. Ini vektor B.
warna biru ini beda ya. Ini vektor B. Oke. Kemudian F. F itu 6 ke kanan, 3 ke atas. Jadi sini startnya 6 ke kanan. Jadi ke kanan. Oke, 3 ke atas. Seperti ini. Dan sini ke sini. Ini vektor F. Ya, sini. Oke. Jadi hasilnya itu yang warna hitam misalnya. Nah, dari B ke F. Ini ya. Ini adalah vektor B tambah F. Oke, yang warna hitam ini ya. Kira-kira ini sama enggak antara F tambah B dengan B tambah F? Sama enggak hasilnya? B tambah F tambah B dengan B tambah F. Sama enggak bentuknya? Sama. Cara menentukan sama tidaknya dari itunya ya, ke kanan ke atasnya itu ya, berapa ke kanan berapa ke atas. Kalau untuk menguji samanya ini kan dari titik awal sini sampai titik akhir sini gitu ya. Ini kan 3 ke kanan, 3 kotak kanan. Habis itu ke atas itu sebanyak 6 ya. Ya 6. 3 ke kanan, 6 ke atas. Yang warna hitam ini juga sama dia rupanya. 3 ke kanan, 6 ke atas. Dan ternyata ini adalah satu vektor yang sama. Jadi kalau dijumlahkan F tambah B dengan B tambah F itu hasilnya sama. Hanya beda langkahnya saja ya. Kalau F tambah B berarti kan F dulu baru B gitu ya. Sedangkan B tambah F ya arahnya kan beda saja tapi hasilnya sama gitu. Oke. Jadi ini satu sifat ya. Kalau vektor dia dibalikkan penjumlahannya itu sama. Tapi langkahnya tentu berbeda antara F tambah B dengan B tambah F. Prosesnya beda ya, tapi hasilnya tetap sama. Baik. Berdasarkan ini tadi penjelasan Ustadz, ini ada yang bisa coba menyelesaikan di slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Ini masih penjumlahan ya. Slide ketiga, 4 dan 5 itu ada soal beda-beda ya. Ada penjumlahan vektor P dan T, kemudian ada vektor A, B, C, D. Juga sama nih A, B, C, D. Ini ada 6 soal. Bagi siswa yang bisa menjawab, tentu nanti nilainya langsung tidak perlu mengerjakan latihan lagi. Jadi langsung dikasih poin kalau benar 100. Oke, ini silahkan dituliskan namanya siapa yang ngisi, kemudian nanti akan Ustadz koreksi. Ya. Bisa kirim link Jamboardnya. Sebentar di kolom chat ya. Nah. Ini silakan. Berapa? Oke, ini yang bagi bisa ngerjakan silakan atau mau di booking dulu. Ini di slide ketiga siapa yang ngisi biar nggak terlalu bentrok. Biar ditetapkan. Slide ketiga ada yang mau isi? Yang PT. P tambah T dulu ya. Ini siapa yang ngisi nih? Ini ada yang nyoret dikit. Ada? Siapa tuh? Miftahul slide ketiga ya. Iya. Tadi suara Habib aja. Habib Andrep. Iya, slide ketiga. Dulu Zat. Iya, Ustaz. Ya, terserah. Ini ada 2 nih, boleh satu-satu. Satu-satu aja ya. Habib mungkin yang pertama, nanti satu lagi yang kedua nih siapa nih? TP. Kita dulu Habib. Habib yang ini yang PT ya, P tambah T. Iya, Ustaz. Oke, yang T tambah P? Miftahul. Oke, tulis nama situ ya. Berikutnya slide keempat. A tambah B, B tambah D ada. Ini menggambarkan aja ya, tapi harus sesuai dengan gambar itu yang diminta di atasnya. Yuk, dari HP juga bisa itu. Ahmad Fauzan ya. Raffi siapa yang ngomong? Raffi. Oke, Raffi yang slide keberapa Raffi? A tambah B, Ustaz. Oke, ini Raffi. Kemudian ada lagi? Farudin yang slide keempat juga.
B tambah D Yang ya. B tambah D. Oke, keempat orang sudah coba mengerjakan. Silahkan dikerjakan. Yang lain itu masih ada ya, yang sampai slide ke 5. Slide kelima 3 buah dia. Ada yang 4 buah malah A, B, C, D. Ada nih. Sebenarnya sama aja ya, mau digambar kayak manapun pasti dia hasilnya sama. Langkahnya sama gitu, tinggal menjumlahkan, menggabung-gabungkan saja. Kalau gambarnya agak miring-miring sedikit nggak masalah bagi Ustadz. Yang penting tahapannya udah. Ini kuisnya. Ya, silakan. Karena BDA. BDA slide ke-5. BDA. Siapa tuh namanya? Raditya. Oke, silakan Raditya. Tuh, ini ngoret. Udah bersih dulu. Ukurannya harus pas ya, sesuai dengan itu. Penjumlahan vektor. Oke. Ini tadi Habib. Tadi Ahmad tadi ya, Ahmad. Raffi tadi yang mana Raffi? Raffi Purnama. Yang AB, Ustaz. Oh, yang AB ya. Yang Ahmad yang BD. Ini, Ustaz. Ana Farudin. Yang BD Farudin. Iya. Farudin. Oke, berikutnya di slide ke-5. 5 tadi siapa? Di 5 siapa tadi? BDA Radit tadi, Ustaz. Kalau salah. Radit Radia. Yang ini ABCD? Itu nggak tahu, Ustaz. Belum ada. Belum ada. Ustaz. Belum ada. Raditya. Oke, kalau ada yang mau ngisi silahkan. Yang ini ada nilainya juga. Oke, ini Miftahul dan ngerjakan TP. Oke. Tapi P-nya masih belum tepat tuh Miftahul. Yang P-nya masih kurang. Susah Zat kalau di HP Zat. P-nya itu dia 3 ke kanan, 2 ke bawah.
Nyantum terbalik, 2 ke kanan 3 ke bawah, 3 kanan 2 bawah. Ustaz, Hmm. Ana coba Ustaz yang ABCD Ustaz. Ya silakan. Siapa tuh? Novel. Novel. Oke, boleh. Slide kelima, Novel. Novel. Sip. Kita hapuskan ya. Kalau yang kurang rapi nanti bisa rapikan ya. Tapi ini coba ada idenya dulu lah. Baik, sudah siap? Slide ketiga masih belum selesai. Slide keempat punya Fahrudin Rafi. Cek ya. Ana sebetulnya udah siap Ustaz, tapi kok tak ada di sini Ustaz. Ini siapa? Raffi Ustaz. Raffi. Oke. Belum muncul ya? Ini belum muncul nih, Raf. Bentar Ustaz. Punya Farudin, saya cek dulu. BD ya. B. Oke, B-nya benar, D-nya oke, benar B. Miftahul lah. Ya, bentar. Ini BD ya. Ini benar nih. Tapi sisi 100 dulu. Itu 1000. 1000 sih. Oke. Berapa 100 nya? Sip. Farudin benar. Miftahul. T tambah P yang warna merah. Yap. Ini benar. Sip. Ini siapa yang corannya? Habib PT. P tambah T. T-nya masih kurang tepat. T-nya apa? Habib. T punya antum ini masih berapa kotak nih? 5 kotak. Iya, Sat, ntar Sat. Ya, maka kan Tadi beda. kurang merhatiin, ntar Sat. Ya, masih beda sama yang kita. Biar sama ya antara T, P, T, T. Naufal belum, masih proses. Raditya B D B nya mana? Belum ada.
Yana udah siap Ustaz. Oke, Habib ya. Ya Ustaz. Sebentar. PT-nya benar. T-nya oke, kasih arah aja ya. Kemudian P tambah T. Kasih arahnya aja. Sip. Oke, tunggu godok apa dapat nilai godok sih. Nah, 100 ini dikasih. Sip, itu benar. Ini 100 yang dapat nih Habib ya. Habib insya Allah udah benar jawabannya. Raffi belum muncul masih Raffi. Ini Noval, Noval udah panjang sekarang. Raffi katanya udah, Zat. Iya, atau boleh di screenshot coba Raffi. Yang nampak di HP antum screenshot kirim ke WhatsApp Ustaz. Sabar Zat. Ya. Oke, Ustaz. ABCD bingung Zat. Soalnya nggak muncul sih. Novel nih udah jauh. A-nya betul, B-nya betul, C-nya betul, D-nya betul. Nah, tinggal menghubungkan aja. ABCD. Ini Raditya, ini ada yang 2 buah gimana? B, D, A, C. Gitu Zat. Iya betul, cuma kayak gitu. Oke. Tapi panahnya kemana? Ke atas kah atau ke bawah dia? Aduh. Oh, ke bawah. Dari bawah atau dari bawah ke atas atau atas ke bawah gitu? Oh, dari atas ke bawah. Jangan, terbalik itu. Antum kan mulai dari A nih, dari bawah di sini. Berakhir Oh di iya. atas gitu kan. Berarti dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oke. Sip. Ada tadi rapi. Oke, ini benar nih punya Novel. Tinggal dikasih namanya aja ya. Ya Zat. Ini A tambah B tambah C tambah D. Ini Raditya siapa yang ngerjain? Nggak ada 2 orang. Ya Raditya yang ada 1. Yang jelek, yang pakai HP. Iya. Jadi arahnya belum nih Raditya. Tahul. Ini Habib setelah itu ya. Oke. Adri, ini Adri ada ngirim. Oke. Ini punya Adri. Oke, punya Adri. Gambarnya. Ini punya Adri agak blur ya karena kecil.
Tapi udah benar itu. Abi. A-nya ke situ. Oke. B-nya apa sih? Ya benar, punya Adri benar. Rapi ya? Adri tuh Rapi ya? Mana kira-kira? Ini kopi, paste sini. Sip. Terakhir Raditya, BDA. BDA. Arahnya ke sini. Oke. Sip. Ini juga benar nih. Jadi paham ya, bisa menggambarkan sesuai dengan permintaan soal. Tapi ini apa ke atas tempat? Ini kalau bagusnya kita gunakan nih, siapa yang buatnya? Itu yang rapi sini. Ini lebih tepat ya, lebih rapi gitu. Sat. Ya, Jadi Miftah itu terlambat nih. siapa? Nah, Siapa? Miftahul. Kenapa? Enggak terlambat ya. Terlambat ya? Gabungnya jam berapa itu? Tadi yang Ustaz ingat ada 2 tadi. Oh, Tahu gabungnya berapa? kirananya telat. Udah. Yang terlambat tadi Rapi dengan Fadil ya, Fadil. Yang ingat Ustaz. Yang lain masih terhitung ini ya, masuk tepat waktu. Baik. Afwan Miftah. Iya, iya. Dah. Ini udah benar ya, yang ngerjakan 6 buah pertanyaan di sini, mulai dari Habib yang udah benar. Cara menggambarkan seperti itu ya. Walaupun tidak rapi tak masalah, yang penting sudah menunjukkan arah ininya, apa namanya, vektornya sudah sesuai ya. Bagaimana cara menjumlahkannya itu yang paling penting. Kemudian tepat sesuai dengan permintaan soalnya. Ini juga, ini siapa? Miftahul ya, kedua. Terus Rapi juga ada benar, walaupun tidak muncul di situ ya. Farudin benar. Raditya juga benar, Naufal benar. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan ya. Berikutnya ini ada satu permasalahan lagi berkaitan sama pengurangan. Pengurangan ini sama ya, pengurangan vektor. Ini misalkan ada A, B, C, D sama kayak vektor di sebelumnya di slide ke-5 ya. Tapi sekarang ada tanda pengurangan. Mau dia penjumlahan pengurangan sebenarnya sama saja. Bedanya kalau dia pengurangan arahnya terbalik ya. Kalau dia pengurangan maka arahnya terbalik. Misalkan seperti ini. Kalau dia tandanya pengurangan maka dia berbalik arah. Yang misalkan awalnya itu miringnya ke atas ya, seperti A ini. Maka kalau dia dikurang A, tandanya terbalik. Misalkan nih 6 ke kanan, 2 ke atas. 6 ke kanan, 6 ke kanan, 2 ke atas. Seperti ini juga gitu ya. Ini A, bukan 6 ya, 5 ya. 5 ke kanan, 2 ke atas. Nah, ini A ya. Maka kalau A-nya dikurangi itu disebut dengan negatif A. Negatif A ya, atau min dari A. Kalau di sebelah sini ini A, ini positif, ini negatifnya. Negatifnya cuma berubah tandanya aja. Yang awalnya panahnya ke kanan, ke atas, jadi ke bawah, ke kiri. Gitu ya. Maka kalau dia penjumlahan dengan menggabungkan dengan pengurangan, balikkan arahnya. Sehingga antara vektor B kurang A, itu cara menggabungkannya. B-nya ini kan seperti ini ya. Dia ada 6 kotak ke kiri, 2 ke atas. Ya, kita mulai dari sembarangan titik dari sini misalkan. 6 ke kiri, 2 ke atas. Oke. Ini vektor B. Ini jangan dilukis dulu. Tidak fokus nanti. Ini vektor B. Kemudian dikurangi A. Kalau A yang normal kan ditambah A, dia ke atas sini. Ke kanan sini dia. Nah, sekarang kita tidak boleh ke sana, tapi dia miring ke bawah. 6 ke kanan. Nah, jadi arahnya kebalik. 6 ke kanan. Mana
balik 6 bukan 6, 5 ke kiri, 2 ke bawah. Nah, ini adalah vektor min A, ini B. Sehingga kalau digabungkan antara B dikurang A, hasilnya adalah menggabungkan antara awal dari B dengan akhir dari A. Ya. Nah, di panah seperti ini. Jadi panahnya ke arah akhir dari A tersebut. Ini disebut dengan B kurang A yang di bawah ini. Atau garis yang warna biru. Yang biru itu disebut dengan vektor B kurang A. Jadi cara kalau dia menggabungkan dengan ini pengurangan, maka gambarkan dulu vektor kebalikannya ya. Demikian juga nanti kalau A kurang B, kita kan punyanya B, belum punya negatif B. Jadi B ini kita gambarkan dalam bentuk negatif. Sama seperti ini bentuknya, tapi dia terbalik arah. Ini kan ke kiri berapa nih? 6, ke atas 2. Ke kiri 6, ke atas 2 gitu ya. Ini dia. Tapi tandanya berbalik atau berlawanan. Ini disebut dengan negatif B. Ya, negatif B. Jadi yang kita gabungkan A dengan negatif B ini. Bagaimana cara gabungkan A dengan negatif B? A-nya itu 5 ke kanan. Ganti warna merah. 5 ke kanan. 2 ke atas, ini A. Ini vektor A. Negatif B itu vektor seperti ini. Ke kanan 6, ke bawah 2. 6 ke kanan, 6, 2 ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga ini kalau digabungkan menghasilkan vektor yang baru, yaitu vektor A kurang B. Yang warna hijau ya. A kurang B. Sini vektor B. Ini A kurang B warna hijau. A kurang B. Dan yang jadi pertanyaan, apakah sama antara B kurang A dengan A kurang B? Sama dan yang biru sama yang hijau ini? Sama. Panjangnya sama, tapi arahnya beda. Ini ke kiri, ini ke kanan. Ya, maka ini berbeda. Kalau dia penjumlahan vektor A kurang B dengan B kurang A. Ini kemana kata-katanya? Siapa yang hapus? Jangan dihapus. Sama deh. Nah, tuh. A kurang B dan B kurang A itu berbeda ya. Karena beda arah. Walaupun prosesnya sama atau hampir-hampir mirip. Oke. Ini kalau pengurangan ya. Kalau pengurangan maka gambarkan dulu vektor kebalikan. Sehingga didapatkan nanti gabungannya dengan cara menghubungkan dengan kayak seperti penjumlahan juga ya. Oke, mungkin karena ada terbatas waktu nih tidak bisa dikerjakan, dilemparkan tugasnya. Tapi ini latihan untuk materi hari ini. Di slide ke-8 itu sudah buat soal. Ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan dari vektor. Ini silahkan digambar, ada 4 soal. Yang mengerjakan adalah mereka yang belum dapat nilai di pembelajaran ya. Jadi yang sudah ada nilai tadi itu langsung jadi nilai latihannya. Yang belum tentu harus mengerjakan ini dulu. Ada 4 soal menggambarkan vektor berdasarkan ketentuan ini. Ini saya kirim di Google Classroom. Nah, ini dia, sudah ada. Tinggal dikerjakan. Ya, paham tugasnya? Soalnya ada di Classroom ya, tinggal di ini aja. Dilihat di sana dalam bentuk gambar. Nah, ini. Ya, soal itu juga ada Ustaz ini kan. Nih. Boleh dikerjakan di Jamboard, boleh di buku cetak, boleh nanti difotokan. Buku cetak, buku latihan ya, buku kotak-kotak. Difoto kemudian dikirim di Classroom. Baik, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Paham? Berarti yang tadi nggak usah buat lagi. Nah, ini langsung saya kasih nilai 100 kalau benar. Farudin tadi ya 1. Sudah nih.
karena udah ada nilainya gitu, jadi nggak karena nilai langsung udah diambil gitu ya, seperti itu gitu. Naufal kasih nilai walaupun tak ada kumpul kasih. Kemudian dari Rapi, tapi yang belum tentu harus ambil nilai ya, karena kalau nilai kosong rapor lagi jadi masalah. Raditya tadi ya, Raditya. Kemudian apa lagi? Ada yang belum panggil? Habib ya, Habib. Miftahul Ustaz. Dia ada nomor orang tuh, Miftahul. 100. Ada berapa nih? Dapat mana? Udah 6 orang ya. Sudah yang tadi yang mengerjakan. Baik, yang lain berarti harus mengerjakan soal yang ada di Google Classroom ini. Baik, sampai sini ada yang paham untuk materi dan tugasnya? Ada mau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Untuk pengurangan kalau ada ini masih belum paham bisa ditanyakan melalui WhatsApp aja saja Ustaz ya. Baik, tidak ada yang bertanya ya. Berarti sudah paham tugasnya, silakan dikerjakan. Terakhir sampai hari Ahad jam 12 malam. Di luar dari itu maka terhitung nanti terlambat pengumpulan, maka dikurangi poinnya ya sesuai dengan kesepakatan kita di awal pembelajaran. Baik, jika sudah mengerti tugasnya, sudah paham, semoga materi ini bisa dipahami dan dikerjakan latihan-latihannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.